Praktikum IPA di SD, pengaruh deterjen terhadap tumbuhan. Tujuan pengamatan, mengetahui pengaruh deterjen terhadap perkecambah kacang hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Reska, nomor induk mahasiswa 877670732, prodi PGSD. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA, pengaruh deterjen terhadap tumbuhan. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan praktikum dengan alat-alat yang sudah disiapkan. Yang pertama adalah ini air pump atau air keran. Kemudian ada gelas ukur sebanyak berisi 1000 ml. Kemudian di sini sudah disediakan juga gelas sebanyak 7 buah. Kemudian di sini media yang akan digunakannya yaitu kacang hijau, kemudian deterjen, serabut deterjennya, kemudian gas kimia lainnya, dan tentunya ini ada yang namanya kertas timah dan tisu. Baik, kita akan mulai kegiatan praktikum ini. Yang pertama, kita akan larutkan deterjen sebanyak 1 gram pada air yang sudah terisi pada gelas 1000 ml. Kita masukkan deterjennya 1 gram, cukup 1 sendok saja. Kita larutkan, kemudian kita aduk sampai merata. Nah, setelah itu kita tuang pada gelas pertama. Tuangkan sebanyak 500 ml pada label 1. Kemudian kita tambah kembali airnya sebanyak 500 ml. Kita masukkan ke gelas kedua sebanyak 500 ml. Kita tambah kembali sebanyak 500 ml. Kita tuangkan di label ketiga sebanyak 500 ml. Kita tambah kembali dengan air sebanyak 500 ml. Kita masukkan ke gelas label 4 sebanyak 500 ml. Tambah kembali airnya sebanyak 500 ml. Masukkan ke gelas label kelima sebanyak 500 ml.
Kemudian tambahkan kembali air kerannya sebanyak 500 ml. Untuk gelas yang keenam. Gelas kontrol ini diisi oleh air PDAM atau air full dari keran sebanyak 500 ml. Selanjutnya saya sudah menyediakan gelas kimia ini untuk nanti dimasukkan kacang hijaunya. Di sini saya sudah disediakan tisu dan dimasukkan satu persatu. Diberi tisu sampai ke gelas kontrol. Selanjutnya kita akan rendam kacang hijau yang sudah tadi direndam selama 5 menit. Kita akan masukkan 10 biji pada setiap larutan. Selanjutnya kita basahi tisu dengan air larutannya sesuai dengan label di gelas ini ya. Kita basahi tisunya kurang lebih 100 ml. Kacang hijaunya sesuai dengan tadi yang sudah dilarutkan, sesuai dengan persenannya. Kacang hijaunya Nah, setelah semuanya terisi dengan kacang hijau, selanjutnya kita akan tutup menggunakan kertas ini. Kita tutup satu persatu sampai tidak terkena cahaya. Jika sudah semuanya tertutup seperti ini, kita akan diamkan sampai 2 hari dan kita akan cek pengamatannya setiap 24 jam satu kali, dan kita akan mengamati bagaimana konsentrasi larutan deterjen pada perkecambahan kacang hijau ini. Ini sudah masuk di hari ke-1 atau sudah masuk waktu 24 jam dari kemarin. Untuk mengecek pengaruh deterjen terhadap tumbuhan, kita akan mengecek bagaimana hasil dari konsentrasi larutan deterjen selama 1 hari. Nah, jika dilihat perbandingannya untuk warna dari kacang hijau, untuk yang 100% ini terlihat warnanya agak-agak kecoklatan. Kemudian untuk yang kontrol terlihat ini ukuran panjang dari perkecambahannya lebih panjang dibandingkan dari yang lain. Kemudian kulit kacang hijaunya sudah mulai mengelupas dan warnanya juga terlihat sangat segar. Kemudian kita akan ukur panjang setiap akar dari setiap label. Dari label 1 100%, label 2 50%,
label 3 25%, label 4 12,5%, label 5 6,25%, label 6 3,1%, dan label yang ketujuh adalah kontrol. Nah, sekarang kita akan coba ukur satu persatu setiap 10 buah kacang hijau dari setiap label. Dan kita Oke, sekarang semuanya sudah selesai diukur perkecambahannya. Sekarang kita akan tutup kembali dan kita akan buka kembali besok selama 24 jam ke depan. Ini sudah masuk ke hari kedua atau sudah masuk ke jam ke-48 pengamatan tentang pengaruh deterjen terhadap lingkungan, khususnya terhadap tumbuhan. Baik, kemudian di sini sekarang saya sudah menyiapkan alat ukur, penggaris, kemudian alat tulis, dan ini adalah tabel hasil pengamatan di hari kedua pengaruh deterjen terhadap tumbuhan. Nah, sekarang saya akan coba ukur dari yang 100% sampai yang kontrol. Hasil pengamatan yang saya temukan di sini. Untuk yang larutannya 100%, saya menemukan warna kecambahnya sudah mulai kecoklatan. Kemudian tapi masih ada yang tumbuh, tapi jika dibandingkan dengan hari kemarin tidak ada perubahan yang signifikan, masih di kisaran ukuran panjang yang tidak beda jauh. Gelas kontrol saya temukan di sini untuk panjang dari perkecambah ini mengalami perkembangan, dan dari kesegarannya pun bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk yang gelas kontrol itu lebih segar dibandingkan dengan yang lain. Di warna pun sama ya. Untuk yang mengandung larutan deterjen hampir seluruhnya ada yang berwarna kecoklatan. Itu menandakan bahwa larutan deterjen itu dapat mencemari lingkungan dan dapat berpengaruh terhadap perkembangan tumbuhan atau perkembangan makhluk hidup. Di sini dapat saya simpulkan bahwa tumbuhan terkena larutan deterjen itu akan terhambat pertumbuhannya dibandingkan dengan tumbuhan pada gelas kontrol atau dengan air alami. Fungsi dari larutan kontrol ini adalah sebagai pembanding dan bukti bahwa larutan deterjen itu berbahaya terhadap perkembangan atau pertumbuhan pada tumbuhan maupun lingkungan lainnya. Nah, apabila menemukan dalam larutan kontrol ada kacang hijau yang mati, itu artinya bibit yang digunakan itu bukanlah bibit yang maksimal, artinya bibit yang sudah direndam selama 5 menit dan dalam posisi yang mengambang digunakan. Dan jika alangkah baiknya bibit yang saat direndam selama 5 menit itu mengambang, alangkah baiknya itu tidak digunakan karena itu merupakan bibit kacang hijau yang kurang maksimal. Nah, pada pertumbuhan kacang hijau ini di gelas piala harus ditutup dengan kertas timah. Fungsinya adalah sebagai upaya untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk, karena kacang hijau alangkah lebih baiknya pertumbuhannya akan lebih cepat apabila tidak terpapar langsung oleh cahaya matahari atau cahaya yang lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.